Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talaba, kaifa halukum? Alhamdulillah. Hadhihi hiya hisatul lugha al-arabiyyah. Tayyib, qabla an nata'allam aya bina nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila umurana wa ja'al ulumana uluman nafi'an. Al-Fatihah. Alhamdulillah. في باب الأول تعلمنا عن تقديم المعلومات، والآن في باب الثاني سنتعلم عن كفاءة والإرادة في اللغة العربية، yakni kemampuan dan kemauan. Sebelumnya, Bu Fita sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengemukakan tindak tutur untuk menyatakan kemampuan atau al-kafa'ah dan kemauan atau al-iradah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua adalah menggunakan teks sederhana yang berisi menyatakan kemampuan atau al-kafa'ah wal iradah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tayyib, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menggunakan tindak tutur untuk menyatakan kemampuan al-kafa'ah dan kemauan al-iradah. Ini meliputi dua ya, lisan dan tulisan. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu memahami teks lisan ataupun teks tulisan yang mengandung tindak tutur untuk menyatakan kemampuan dan kemauan atau al-kafa'ah wal iradah. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat dulu video dari Ahmad dan Umar. Sama seperti kalian, ini Ahmad dan Umar sedang belajar. Pembelajarannya online dikarenakan pandemi COVID. Baik. Huwa Ahmad wa huwa Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الآن قصة اللغة العربية أريد أن أتعلم معك يا أخي بكل سرور. هيا نتعلم اللغة العربية بالحماسة، لأن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الجنة. يا أخي، هل أنت تستطيع أن تحمل مادة اللغة العربية؟ الحمد لله أستطيع. وكيف أنت؟ أنا لم أستطيع. هل تريد أن تحملني المادة؟ نعم، أريد أن أحملكم المادة. الحمد لله، هذه المادة. نعم، الحمد لله، شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. Ayo talabah, itu tadi adalah percakapan antara Ahmad dan Umar yang di dalamnya banyak terkandung ungkapan-ungkapan untuk menanyakan kemampuan dan kemauan, al-kafa'ah wal iradah. Ayo talabah, hadhihi al-ibara an kafa'ah. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menanyakan kemampuan. Hal anta tastati'? Hal anta tastati'? Nah, bimakna apakah kamu bisa? Hal tastati'u an? Bisa dituturkan ya. Hal tastati'u an? Nah, ini ada nukta-nukta. Nukta-nuktanya bisa diisi dengan kegiatannya. Hal tastati'u an ta'mala hadha?
Bawahnya juga sama, hal takdiru an nuqtah nuqtah nuqtah, hal takdiru an ta'mala hadza. Nah, ini bisa disesuaikan dengan konteks kita ya untuk isian titik-titiknya. Misal kita ingin menyampaikan, apakah kamu bisa mengambilkan bukuku? Bisa menggunakan kata hal tastati'u an ta'khudha kitabi, hal takdiru an ta'khudha kitabi. Nah, seperti itu. Suma, untuk yang kedua, ini jawabannya, ungkapan untuk menyatakan kemampuan. Na'am, ana astati', atau na'am, ana aqdir. Ya, aku bisa. Na'am, sa'amaluh. Na'am, sa'amaluhu. Ya, aku akan melakukannya. Jika kita tidak bisa, bagaimana? Asif jiddan, ana la astati'. Asif jiddan, ana la astati'. Atau asif jiddan, ana la aqdir. Artinya adalah maaf sekali, saya tidak bisa. Kemudian untuk menanyakan kemauan, al-iradah. Ada ungkapan pertama, hal anta turid? Hal anta turid? Apakah kamu ingin? Atau jika untuk menanyakan yang langsung disebutkan kegiatannya, bisa menggunakan hal anta turidu an. Hal anta turidu an, yang artinya adalah apakah kamu menginginkan untuk. Nah, nuktah-nuktahnya di sini sama juga. Ini bisa diisi dengan konteks sesuai yang kita butuhkan. Misal kita ingin menyampaikan, apakah kamu ingin meminum kopi? Hal anta turidu an tashruba qahwah? Atau bisa langsung, hal turidu an tashruba qahwah? Seperti itu. Kemudian bisa juga menanyakan keinginannya. Madza turid? Madza turid? Nah, ini juga ada ungkapan lain yang artinya sama. Rogoba, yarghubu itu artinya adalah ingin. Atau bisa juga disebutkan, bisa juga diartikan suka. Hal targhabu fi nuqtah nuqtah nuqtah. Hal targhabu fi nuqtah nuqtah nuqtah. Apakah kamu ingin titik-titik sesuatu? Kemudian yang terakhir, hal tahrisu ala. Hal tahrisu ala. Ini artinya adalah apakah kamu tertarik dengan. Nah, untuk yang hal targhabu fi dan hal tahrisu ala ini bisa diisi dengan masdarnya ya. Kalau ini bisa diisi dengan fi'il mudhari'nya. Nah, ini masih tentang al-iradah, yakni ungkapan untuk menyatakan kemauan atau jawabannya. Yang pertama adalah uriduan. Uriduan. Nuktah nuktah nuktah. Saya ingin. Sama seperti tadi, bisa diisi sesuai konteks. Misal, uridu an aktuba ayat Al-Quran. Saya ingin menulis ayat Al-Quran. Kemudian ini, ada yang kedua, bikulli surur. Bikulli surur. Artinya adalah dengan senang hati. Ahrisu ala. Ahrisu ala. Artinya adalah saya tertarik dengan. Arghabu fi. Arghabu fi. Saya ingin. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan kaidah bahasanya. Untuk kali ini kita akan belajar kaidah bahasa tentang fi'il mudhari' mansub. Apakah itu fi'il mudhari' mansub? Kita awali dari definisi fi'il mudhari' terlebih dahulu. Fi'il mudhari' adalah lafadz yang menunjukkan kata kerja yang dilakukan di masa sekarang atau akan datang. Ya, kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya, fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, kita sekarang sedang membahas tentang fi'il mudhari'nya ini,
yakni kata kerja yang dilakukan di masa sekarang atau akan datang. Contohnya adalah yastati'u, tahmilu, uridu, atau banyak lagi yang lain. Yata'allamu, yadhabu, terus yashrobu, yashtariya, seperti itu, banyak lagi. Kemudian definisi fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mansub adalah fi'il mudhari' yang beri'rab nasab. Salah satunya adalah karena diawali dengan an masdariyah. Jadi teman-teman, kemarin kita juga sempat menyinggung tentang i'rab. I'rab ada berapa? I'rab ada 4. Yang pertama adalah i'rab nasab, rofa dulu deh. Rofa, nasab, jar, jazm. Nah, sekarang kita sedang membahas fi'il mudhari' mansub, yang mana itu adalah fi'il mudhari' yang i'rabnya nasab. Nah, seperti itu. Contohnya adalah ada di kalimat uridu an ahmilal maddah. Uridu an ahmilal maddah. Kira-kira mana yang beri'rab nasab? Ya, benar sekali. Yang beri'rab nasab ini adalah yang ahmilah. Ahmilah, karena apa? Karena dia diawali dengan an masdariyah. Ini an masdariyahnya. An ahmilah. An ahmilah. Nah, kaidah bahasa yang selanjutnya akan kita bahas adalah an masdariyah. Apa itu an masdariyah? An masdariyah adalah salah satu huruf masdar atau huruf masdariyah yang dapat mengira-ngirakan fi'il menjadi masdar. Perlu kita ketahui fi'il itu adalah kata kerja. Sedangkan masdar sendiri, masdar itu adalah bentuk isim dari suatu kegiatan yang mengandung kata kerja sebenarnya. Ya, jadi ada fi'il. Fi'il itu bentuknya adalah kata kerja, sudah jelas kata kerja. Sedangkan masdar ini kegiatan tapi bentuknya adalah isim. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu ada menolong. Menolong, kemudian ada kata pertolongan. Nah, itu adalah menolongnya fi'il, pertolongannya itu masdar. An masdariyah beramal bisa menasabkan fi'il mudhari'. An masdariyah beramal bisa menasabkan fi'il mudhari'. Jadi an masdariyah ini sebagai salah satu sebab fi'il mudhari' itu beri'rab nasab. Tayyib, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama adalah alhamdulillah al-ankhisatul lughah al-arabiyyah. Uridu an ata'allama ma'aka ya akhi. Kita ambil kalimat uridu an ata'allama ma'aka ya akhi. Murid-murid, menurut kalian ada berapa fi'il mudhari' di sini? Iya, betul sekali, ada 2. Yang pertama adalah uridu an ata'allama. Yang pertama adalah uridu dan yang kedua adalah ata'allama. Jika kita perhatikan baik-baik, untuk fi'il mudhari' yang pertama ini dia berakhiran dhammah. Dan fi'il mudhari' yang kedua ini dia berakhiran fathah. Ya, betul sekali. Ini adalah fi'il mudhari' yang dia beri'rab rofa. Bentuk asal fi'il mudhari' itu beri'rab rofa. Ketika dia tidak ada apapun yang memasukinya, maka dia beri'rab rofa dengan berakhiran dhammah. Sedangkan ketika fi'il mudhari' yang kedua ini dia beri'rab nasab karena dia dimasuki atau diawali dengan an masdariyah. Seperti yang kita pelajari tadi, an masdariyah itu bisa berfungsi menasabkan fi'il mudhari'. An ata'allama, fi'il mudhari' yang ata'allama ini jadi beri'rab nasab dengan berakhiran fathah. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Ada kalimat ya akhi, hal anta tastati'u an tahmila maddatal lughah al-arabiyyah? Ya, kita ambil kalimat yang ini. Hal anta tastati'u an tahmila maddatal lughah al-arabiyyah? Di kalimat ini pun ada 2 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang pertama adalah tastati'u yang berarti
kamu bisa? Hal anta tastati'u an tahmila, apakah kamu bisa mendownload madatal lugha al-arabiyyah, materi bahasa Arab? Nah, ini ada dua fi'il mudhari', tastati'u sama tahmila. Tastati'u dia tetap beri'rab rofa karena dia tidak ada amil yang mengubah i'rabnya. Dia tetap i'rab rofa dengan akhiran dhamma. Sedangkan untuk yang tahmila ini dia beri'rab nasab karena dia diawali dengan an masdariyah. Lalu apakah tanda nasab untuk fi'il mudhari' hanya fathah? Nah, tanda nasab untuk fi'il mudhari' itu tidak hanya berakhiran fathah, tapi yang kedua ada tanda yang kedua, yakni tidak memuat huruf nun. Teman-teman, fi'il mudhari' maupun fi'il madhi, fi'il amr, dia untuk dhamir yang berbeda maka bentuknya pun berbeda. Seperti ini. Jika kalian pernah belajar tasrif, maka huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini adalah macam-macam dhamir. Kata ganti, huwa dia laki-laki 1, huma dia laki-laki 2, seperti itu. Sampai akhir nahnu kita. Ini masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Kalau Bu Vita bacakan ada yaf'aulu, yaf'aulani, yaf'auluna, taf'aulu, taf'aulani, yaf'aulna, taf'aulu, taf'aulani, taf'auluna, taf'aulina, taf'aulani, taf'aulna, af'ulu, naf'ulu. Ini bentuknya berbeda. Kemudian untuk tanda nasab ini, kapan dia berakhiran fathah? Dia berakhiran fathah ketika bentuk aslinya, bentuk asli fi'il mudhari'nya ini tidak memuat huruf nun. Seperti yaf'aulu, maka dia ketika nasab dia berubah menjadi yaf'aula. Kalau ini dia yaf'aulani, ada akhiran nunnya. Nah, nun yang di sini dia masuknya ke yang tanda nasab yang kedua. Begitupun dengan yaf'auluna, ada nunnya, dia masuk tanda nasab kedua. Ketika dia ada an masdariyah atau ketika dia menjadi beri'rab nasab, maka dia hanya tinggal yaf'aula, yaf'aulu. Kalau ini taf'aula, karena dia tidak ada nun, maka dhammahnya ini yang berubah menjadi fathah. Begitu seterusnya. Nah, untuk pengaplikasian tanda nasab fi'il mudhari' kita bisa lihat contoh berikut. Ana uridu an ata'allama ma'aka ya akhi. Saya ingin belajar bersama kamu wahai saudara laki-lakiku. Ana di sini bentuk fi'il mudhari'nya uridu. Tidak ada berakhiran wawu dan nun. Ini ketika rafa ya. Maka ketika dia menjadi nasab, dia hanya menerapkan tanda nasab yang pertama, yakni berakhiran fathah. Ini pun seperti itu. Hiya turidu an tata'allama ma'aki ya ukhti. Dia perempuan ingin belajar bersama kamu perempuan wahai ukhti, saudara perempuanku. Nah, di sini dia pun bentuknya turidu. Turidu untuk rofanya turidu. Berakhiran dhammah gitu aja. Maka ketika dia fi'il mudhari' milik hiya ini beri'rab nasab, harokat akhirnya dia menjadi fathah. Berbeda dengan ini, hum yuriduna ayyata'allamu ma'aka ya akhi. Hum mereka yuriduna menginginkan ayat ta'alamu untuk belajar bersama kamu wahai saudara laki-lakiku. Nah, bentuk fi'il mudhari'nya hum ini kan berakhiran wawu dan nun. Yuriduna. Maka ketika dia menjadi nasab, dia menerapkan tanda nasab yang kedua, tidak memuat huruf nun. Nunnya dihilangkan. Jadi ya ta'alamu. Dan khusus untuk bentuk hum ini, wawunya disandingkan dengan alif. Alifnya ini sebagai pembeda.
namanya alif tafrid. Anti turidina anta ta'allami ma'aha. Kamu perempuan, anti turidina ingin anta ta'allami ma'aha, untuk belajar bersama dia. Nah, anti di sini bentuknya turidina. Kalau kemasukan an menjadi i'rab nasab, dia menjadi tata'allami, nunnya dihilangkan. Dia mengaplikasikan tanda nasab yang kedua. Taib, semoga bisa dipahami. Silahkan dipraktekkan ya pelajaran kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Bu Vita untuk terus dukung pembelajaran bahasa Arab. Barakallahu fikum, barakallahu fi ilmikum. Nahdatim bilhamdallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.